Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Fi Ismi dari PGMI 7A. Di sini saya ingin menyampaikan tentang buku Ta'lim Muta'alim pasal 11 yang berjudul berhati-hati dari yang haram ketika belajar. Lalu selanjutnya rawa ba'duhum hadisan fi hadzal bab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasah asya'a imma an yumitahu fi syababihi au yuqi'ahu fi rasatik au yabtalihi bi khidmatis sultan fakullama kana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'u wa ta'allumu lahu aisara wa fawaiduhu aksar. Terjemahan perkatanya, rawa yang artinya meriwayatkan, ba'duhum artinya beberapa dari ulama, hadisan sebuah hadis, fi hadzal bab tentang bab ini, an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man barang siapa, lam yang tidak, yatawarra berhati-hati, fi dalam ta'allumihi belajarnya, ibtalahu maka akan mengujinya Allah Ta'ala bi ahadi dengan salah dari 3 asya'a perkara, imma ada kalanya an yumitahu Allah akan mematikan, fi pada syababihi masa mudanya, atau yuqi'ahu Allah akan menempatkannya, fi pada ar-rasatik perkampungan orang-orang bodoh, atau yabtalihi Allah akan menjadikannya, bi khidmati dengan menjadi pelayan, sultan as-sultani penguasa, fakullama maka apabila kana talibul ilmi penuntut ilmu, aura'a berhati-hati, kana maka ada ilmunya, anfa'u bermanfaat, wa dan at-ta'allumu belajar, lahu baginya, aisaro lebih mudah, wa fawaiduhu dan faedahnya, aksaro lebih banyak. Ini kurang di sini ya. Nanti kita bahas. Selanjutnya maksudnya adalah Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara kepada orang-orang yang tidak berhati-hati ketika mencari ilmu. Yang pertama itu dia akan dimatikan saat usia muda. Yang kedua, dia akan ditempatkan di perkampungan orang-orang bodoh, seperti perkampungan yang masyarakatnya itu berjudi, terus masyarakatnya itu berbuat zina dan lain-lain. Lalu yang terakhir, dia ilmunya itu tidak bermanfaat karena dia akan dijadikan sebagai pelayan dari para raja atau penguasa gitu, atau pemimpin. Nah, apabila ada seseorang yang berhati-hati ketika menuntut ilmu atau waro, maka dia akan mendapatkan 3 perkara juga. Yang pertama, ilmunya itu akan bermanfaat. Yang kedua, dia akan mudah ketika belajar. Yang ketiga, dia akan mendapatkan faidah dari ilmu yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya, wa minal wara'il kamili an yatakharraza 'ani syaba'i wa kasrati an-naumi wa kasratil kalami fi ma la yanfa'u wa an yatakharraza an aqli ta'amis suq in amkana li anna ta'amas suqi aqrabu ilan najasati wal khabasah wa ab'adu an dzikrillahi wa aqrabu ilal ghaflah wa li anna absaral fuqara'a taqa'u alaihi wa la yaqdiruna
ala syira'i minhu fayata'azzawna bidzalika fatadhhabu barakatuhu. Terjemahan perkataannya, wa mina, dan termasuk al-wara, berhati-hati, al-kamili, secara penuh, an, diantaranya, yataharraza, dia menjaga diri, ani atau an, dari asyaba'i, rasa kenyang, wa kasrati, yang banyak, dan banyak maksudnya, dan banyak an-naum, tidur, wa kasrati, dan banyak al-kalami, bicara, fima, pada sesuatu yang la yanfa'u, tidak berguna, wa an, dan diantaranya yataharraza, dia menjaga diri, an, dari akli, makan, to'ami, makanan, as-suq, pasar, in, sesungguhnya, amkana, memungkinkan, lianna, karena, to'ama, makanan, as-suq, pasar, aqrabu, dekat, ila, kepada, an-najasah, najis, wal khabathah, dan kotor, wa ab'adu, dan jauh, an, dari zikrillah, mengingat Allah, wa aqrabu, dan dekat, ila, kepada al-ghaflati, kelalaian, wali anna, dan karena, absara, pandangan, al-fuqara, fakir atau miskin, taqa'u, tertuju, alaihi, padanya, wala yaqdiruna, dan mereka tidak mampu, ala, untuk asyira'i, membeli, minhu, darinya, fayata'azzawna, maka mereka tersakiti, fatadhhabu barakatuhu, maka berkahnya pun pergi. Jadi yang dimaksud adalah berhati-hati secara penuh adalah diantaranya menghindari rasa kenyang, tidur berlebihan, dan banyak membicarakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, dan menghindari makan makanan pasar jika memungkinkan, karena makanan pasar itu mudah terkena najis dan kotor. Selain itu juga bisa menjauhkan diri dari mengingat Allah dan mendekatkan kepada kelalaian, dan berkahnya hilang karena banyak orang fakir atau orang miskin yang tidak bisa merasakan makanan itu dan hanya bisa melihatnya saja karena tidak mampu untuk membeli. Selanjutnya, wa hukiya annal imama Syaikhul Jalila Muhammad ibnu al-Fadli kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'amis suq, wa kana abuhu yaskunu fi ar-rasatiki wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yawmal jumu'ah fara'a fi baiti ibnihi khubza as-suqi yawman falam yukallimhu sakhitan ala ibnihi fa'tadhara ibnuhu faqala mashtaraituhu ana walam ardo bihi walakin ahduruhu syariki faqala abuhu law kunta tahtatu watatawwara an mislihi lam yahtari syarikuku ala zalika wa hakaza kanu yatawarrauna falizalika wuffiqu lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Terjemahan perkataannya, wa hukiya, dan diceritakan, an, dari al-Imam Syaikhul Jalil Muhammad ibni al-Fadli atau Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadli, karena dulu fi, pada hali masa
ta'allumihi, belajarnya, la ya'kulu, dia tidak makan, min, dari ta'amis suq, makanan pasar, wa kana, dan dulu, abuhu, ayahnya, yaskunu, tinggal, firrosatiq, di perkampungan, wa yuhayyi'u, dan dia menyiapkan, ta'amahu, makanannya, wa yadkhulu, dan mengirimkannya, ilaihi, kepadanya, kepada Syekh Jalil, yaumal jumu'ah, pada setiap hari Jumat, faro'a, dia melihat, fi baiti, di rumahnya Syekh Jalil, ibnihi, anaknya, ya benar, khubzah, roti, as-suq, pasar, yauman, suatu hari, falam, maka tidak, yukallimhu, dia berbicara kepadanya, sakhiton, dalam kemarahan, ala, pada ibnihi, anaknya, fa'taza ibnuhu, jadi putranya meminta maaf, faqala, dan berkata, maka berkata, ma, tidak, ishtaroituhu, membeli, anak saya, walam, dan tidak, ardobihi, berniat memakannya, walakin, akan tetapi, ahduruhu, memberikannya kepada saya, syariki, teman saya. Faqala abuhu, maka ayahnya berkata, lau, jika, kunta, kalian, tahtatu, berhati-hati, watatawwaro, dan waro, an, dari, mislihi, yang seperti itu, lam, tidak akan, yajtari, berani, syarikuku, temanmu, ala dzalika, melakukan itu, wahakaza, dan demikianlah, kanu, mereka, yatawarra'una, berhati-hati, falidzalika, maka itulah sebabnya, bufiqu, mereka berhasil, lil ilmi, dengan ilmu, wan nasyri, dan menyebarkannya, hatta, hingga, baqiya, tetap ada, ismuhum, nama mereka, ila, sampai yaumil qiyamah, hari kiamat. Jadi maksudnya adalah diceritakan saat itu oleh Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadli, pada waktu belajarnya beliau itu tidak memakan makanan pasar sama sekali. Ayahnya itu dulu tinggal di perkampungan dan ayahnya selalu mengirimkan makanan kepada Syekh Jalil setiap hari Jumat. Nah, suatu ketika ayahnya itu melihat ada makanan pasar di rumahnya Syekh Jalil berupa roti, dan saat itu ayahnya tidak ingin berbicara kepada Syekh Jalil dalam kemarahan, atau artinya ayahnya marah kepada Syekh Jalil. Namun Syekh Jalil berkata dan meminta maaf dan menjelaskan bahwa roti itu bukan dia yang membeli, namun pemberian dari sahabatnya atau dari temannya, dan dia pun, Syekh Jalil itu tidak berniat untuk memakannya. Kemudian ayahnya berkata, jika kalian berhati-hati dan bersikap waro dengan yang seperti itu, maka temanmu tidak akan berani melakukan itu. Jadi demikianlah cerita dari Syekh Jalil yang berhati-hati atau bersikap waro sehingga mereka itu berhasil dalam ilmu dan menyebarkannya sehingga nama mereka itu tetap dikenang hingga hari kiamat. Selanjutnya, wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha'i talibal ilmi an yatakharraza anil gibati wa an mujalasatil miktar. Wa qala inna man yuksirul kalama yasriqu umraka wa yudayyi'u awqatika. Terjemahan perkataannya, wa wassa, dan diwasiatkan, faqihun, seorang ahli fikih, min, dari zuhadi, zuhud, al-fuqahai, memberikan pemahaman, talibal ilmi, orang yang menuntut ilmu, an yataharraza, untuk berjaga-jaga, an, dari gibah atau fitnah, wa an, dan dari mujalasatil
miksar, banyak duduk-duduk atau nongkrong gitu. Waqala, dan berkata, inna, sesungguhnya, man, barang siapa, yuksiru, yang banyak al-kalama, bicara, yasriqu, dia mencuri, umroka, umurmu, wa yudoyi'u, dan membuang-buang awqatika, waktumu. Jadi di sini dijelaskan ada seorang zuhud ahli fikih yang berwasiat kepada seorang penuntut ilmu dan berkata, jagalah dirimu dari gibah atau fitnah dan banyak bergaul atau nongkrong. Jadi banyak duduk-duduk bareng teman-teman atau bareng orang-orang yang lalu membicarakan orang lain atau membuat fitnah kepada orang lain dan lain-lain dengan orang yang banyak bicara. Karena sesungguhnya mereka itu mencuri waktumu dan mereka itu membuang-buang waktumu. Selanjutnya, wa minal wara'i an yajtaniba min ahlil fasadi wa wal ma'asi wat ta'tili wa yujawira as-sulaha fa innal mujawarata mu'assiratun wa an yajlisa mustaqbilal kiblati wa yakuna mustanna bisunnatin nabiyyi alaihi as-salatu wassalam wa yagtanima da'wata ahlil khair wa takharrazu an da'watil madlumin. Terjemahan perkataannya, wa minal wara, dan orang yang berhati-hati, an, akan, yajtaniba, menghindar, min, dari, ahli fasad, seorang ahli perusak atau ahli perusak saja bisa, wal ma'asi, maksiat dan maksiat, wat ta'tili, dan pengangguran, wa yujawiro, dan orang yang berhati-hati akan bertetangga, as-sulaha, dengan orang yang baik atau soleh, fa inna, karena al-mujawarata, lingkungan itu, mu'assiratun, mempengaruhi, wa'an, dan akan, yajlisa, dia duduk ketika belajar, mustaqbilal, menghadap al-kiblati, kiblat, wa yakuna mustanna, dan bersabarlah, bisunnati, sesuai dengan sunnah an-nabi alaihi sallallahu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yagtanima, dan raihlah da'wata, doa ahli khair, orang-orang yang baik, wa yatakharrazu, dan menghindarlah an da'wati, dari doa al-madlumin, orang-orang yang teraniaya. Jadi maksudnya itu adalah orang yang berhati-hati atau bersikap waro ketika belajar itu dia akan menjauhkan diri dari orang-orang yang perusak atau orang-orang yang berbuat maksiat dan pengangguran. Serta orang-orang yang berhati-hati dan berbuat baru juga akan memilih untuk bertetangga dengan orang-orang yang soleh. Karena mereka itu tahu lingkungan itu berpengaruh dan mereka pun ketika belajar akan duduk menghadap kiblat dan bersabar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta raihlah doa dari orang-orang yang baik dan hindarilah doa dari orang-orang yang teraniaya. Dalam artian kita tidak boleh orang-orang yang, maksudnya gini, orang-orang yang waro atau orang-orang yang berhati-hati ketika menuntut ilmu, dia akan berhati-hati juga ketika berbicara kepada orang lain sehingga tidak membuat orang tersebut teraniaya oleh dirinya sendiri gitu. Selanjutnya, wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil gurbati wa kana syarikaini faraja'a mohon maaf diulang, wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil gurbati wa kana syarikaini faraja'a ba'da sinina ila baladihima wa qad faquha ahaduhuma wa lam yafqah al-akhar
Fata'ammal fuqaha'a al-biladi wa sa'alu an halihima wa ta'rarihima wa julusihima fa ahbiru an julusal ladzi tafaqqaha fi halit takrari kana mustaqbilal qiblati wal misri allazi hasalal ilma fihi wal akharu kana mustadbiral qiblati wa wajhuhu ila ghairil misri. Wa hukiya, dan diriwayatkan, an rajulaini, ada dua orang pemuda, kharaja, pergi keluar, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, lil gurbati, untuk merantau. Oke. Wakana, dan mereka pun syarikaini, berteman. Faraja'a, kemudian mereka kembali, ba'da, setelah sinina, bertahun-tahun, ila, ke baladihima, negara mereka. Waqad fakuha, kemudian memahami, ahaduhuma, salah satu dari mereka, walam, dan atau sedangkan tidak, yafqah, memahami, al-akhar, yang lainnya. Fata'ammal, maka merenungkan, fukuha'a, para ahli fikih, al-biladi, negeri. Wasa'alu, kemudian bertanya, an, tentang halihima, cara mereka belajar, wa takrarihima, dan mengulang pembelajarannya, wa julusihima, dan cara duduk mereka ketika belajar, wa ahbiru, kemudian mereka diberitahu, fa'ahbiru, kemudian mereka diberitahu, an, bahwa julusa, duduknya, allazi tafaqqaha, orang yang pandai, fi hali, dalam hal at-takrari, memahami, kana, adalah mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, wal misri, dan kota, alladhi hasola, di mana diperoleh, ilmu fihi, di dalamnya. Wal akhor, sedangkan yang lainnya, kana, mustadbiro, membelakangi, al kiblati, kiblat, wa wajhuhu, dan wajahnya, ila ghairil misri, tidak ke arah kota. Jadi yang dimaksud adalah, dalam satu riwayat dijelaskan terdapat dua orang pemuda pergi merantau untuk menuntut ilmu. Kemudian mereka pun berteman dan belajar bersama. Ketika setelah bertahun-tahun mereka kembali lagi ke negara mereka, dan ternyata dari dua orang pemuda ini, yang satu itu pandai, yang satunya itu tidak pandai gitu. Lalu para ulama ahli fikih pun di negara tersebut bertanya kepada pemuda bagaimana tentang cara mereka belajar, lalu tentang cara mereka mengulang pembelajarannya, dan ketika mereka duduk saat belajar. Kemudian mereka mengetahui bahwasanya orang yang pandai atau yang berilmu tadi, setiap mengulang belajarnya itu selalu duduk menghadap kiblat dan kota di mana ia memperoleh ilmu. Sedangkan yang satunya yang tidak pandai itu dia duduknya membelakangi kiblat dan tidak menghadap ke arah kota yang dimana dia mendapatkan ilmu. Selanjutnya, fattafaqa al-ulama'u wal fuqaha'u anna al-faqiha faquha bi barakati istiqbalil kiblati iz huwa as-sunnatu fil julusi illa inda ad-darurah wa bi barakati du'ai al-muslimina fa innal misra la yahlu minal ibadi wa ahlil khairi wazuhdi faddahiru anna aibidan da'alahu fil lail fattaqa, maka sepakat al-ulama'u, para ulama,
wal fuqaha'u dan para ahli fikih anna bahwasannya al faqiha memahami, faquha pemahaman, bibarokatihi dengan keberkahan, istiqbali ketika menghadap, al kiblati kiblat, izhuwa karena itu adalah as-sunnatu sunnah fil julusi ketika duduk dalam belajar, illa kecuali ingdad darurah ketika dalam keadaan darurat, wabi barokati dan diberkahi doa al muslimina orang-orang muslim, fa inna maka sesungguhnya al misro kota la yakhlu tidak akan sepi mina dari al ibadi orang yang beribadah, wa ahlil khairi dan orang-orang baik, wa zuhdi dan zuhud, faddohiru yang jelas, anna abidan ada orang yang beribadah, da'alahu berdoa untuknya, fil lail pada setiap malam. Jadi yang dimaksud adalah dengan demikian para ulama dan ahli fikih sepakat bahwasanya seseorang yang menjadi berilmu atau pandai itu adalah atas berkahnya menghadap kiblat, dan sebab itu merupakan sunnah kecuali dalam keadaan darurat atau ada keperluan atau terpaksa gitu. Dan berkahnya orang-orang muslim di sana sebab kota tersebut, kota yang tadi dihadapkan ketika orang yang pandai itu menuntut ilmu, kota tersebut itu tidak pernah sepi dari orang-orang yang beribadah dan berbuat baik. Yang jelas setiap malamnya pasti ada walaupun satu orang yang ahli ibadah berdoa untuknya. Selanjutnya, fayan bagi li talibil ilmi an la yatahawana bil adabi was sunani, fa inna man tahawana bil adabi khurimas sunani, wa man tahawana bis sunani khurimal faraid, wa man tahawana bil faraidi khurimal akhirah. Fayan bagi maka dari itu diharuskan li talibil ilmi untuk para penuntut ilmu an agar la yatahawana tidak mengabaikan bil adabi adab was sunani dan sunnah, fa innaman maka barang siapa tahawana yang mengabaikan bil adabi adab khurima diharamkan, as sunani yang sunnah, waman dan barang siapa tahawana mengabaikan bisunani yang sunnah, khurima diharamkan, al faraido yang fardu, waman dan barang siapa tahawana mengabaikan bil faraidi yang fardu, khurima diharamkan, al akhirah. Yang dimaksud adalah jadi seorang pelajar hendaknya itu tidak mengabaikan perbuatan atau adab dan sunnah-sunnah. Sebab barang siapa yang mengabaikan adab maka ia akan diharapkan dari yang sunnah, dan barang siapa yang mengabaikan sunnah maka ia akan diharapkan dari yang fardu, dan barang siapa yang mengabaikan fardu maka ia akan diharamkan akhirat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Ditazaratul Nazifah. Terima kasih.